Shalom, Jumat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati Jumat Agung, yaitu ketika Tuhan Yesus Kristus rela disalib hingga mati untuk kita. Pada saat ini pun semestinya kita mengingat kematian Tuhan Yesus di dalam perjamuan kudus. Namun karena kita tidak bisa hadir bersama-sama dalam meja perjamuan, di tengah situasi dunia kita yang sedang dilanda COVID-19, maka perjamuan kudus akan ditunda hingga waktu yang akan ditentukan ke depan. Marilah kita persiapkan kebaktian Jumat Agung ini dengan bersaat teduh sejenak. Kebaktian Jumat Agung ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kita akan mengawali kebaktian ini dengan berdoa dan sekaligus kita akan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kasih, ketika dalam kebaktian Jumat Agung ini, kembali kami mengingat cinta kasih Tuhan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Ya Tuhan, meskipun dalam segala keterbatasan kami saat ini, kami tetap bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk mengenang peristiwa cinta kasih Kristus di kayu salib. Ya Tuhan, kami juga sekaligus menyadari betapa kami sebagai manusia penuh dengan kelemahan. Kami sebagai manusia begitu rapuh ketika kami merasa diri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Karena tapi ternyata ketika kami diperhadapkan dengan situasi dan kondisi kami saat ini, kami kembali menyadari sebagai manusia kami begitu terbatas. Oleh karena itu ya Tuhan, sebelum kami lebih lanjut dalam kebaktian ini, kami mengakui dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau di dalam kami berelasi dengan sesama, mungkin perkataan maupun perbuatan kami mendukakan hati Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau di dalam menjalani kehidupan ini kami lebih mengedepankan apa yang menjadi kehendak kami, sehingga kami melupakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu sucikan dan layakkanlah kami, supaya kebaktian kami ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus.
Saudara yang terkasih, berbahagialah kita yang menerima pengampunan dosa di dalam Kristus, karena berita anugerah kita diambil dari Roma pasal 6 ayat 5 dan 6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus beserta saudara. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh hambaku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Saudara, sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kami kembali akan melihat, membaca peristiwa Jumat Agung, dan kami juga akan merefleksikan dengan kehidupan kami saat ini. Perlengkapilah kami, supaya kami bersama-sama dapat menemukan makna dari Jumat Agung bagi kehidupan kami saat ini. Kami menghidupinya, sehingga hidup kami betul-betul dibaharui oleh kuasa Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab akan diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 37. Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 37 dituliskan demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu, hari persiapan,
Dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang membaca dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu simbol yang begitu melekat dengan agama Kristen adalah salib. Banyak di antara kita yang menggunakan ornamen-ornamen salib untuk menghias rumah kita. Atau mungkin kita juga punya perhiasan-perhiasan yang kita kenakan yang bernuansa salib. Bahkan ada juga orang-orang yang memasang atau menato tubuhnya dengan gambar salib. Kan tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ornamen-ornamen salib itu melekat atau ada dalam rumah kita, pertanyaannya adalah apakah kita betul-betul memaknai salib itu dengan benar? Apakah kita sudah memahami salib itu secara benar dan kita menghidupinya dalam kehidupan kita? Karena tidak dapat dipungkiri, kadangkala simbol salib digunakan tidak pada tempatnya. Simbol salib mungkin dimaknai dengan hal-hal yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika dalam peristiwa Jumat Agung kita mengenang peristiwa Yesus disalib, maka kembali kita akan merenungkan kembali apa yang sebetulnya ada di balik itu semua. Saudara, kalau kita mengenang peristiwa salib, maka kita akan membayangkan peristiwa itu adalah sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan. Bahkan kalau kita pernah menonton film yang menggambarkan bagaimana Yesus disalib, kita akan ngeri, kita sedih, dan kita juga mungkin ikut hanyut dalam perasaan yang begitu mengenaskan, begitu menyedihkan ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dan memang itulah yang dijalani oleh Yesus. Ketika Yesus ditangkap, dia dibawa ke Hanas, ke imam besar Kayafas, dibawa ke hadapan Herodes Antipas, dibawa ke hadapan Pontius Pilatus. Sebetulnya di situ Yesus sudah memulai jalan salibnya. Yesus harus menyangkal diri. Yesus memilih untuk diam ketika dia diusik dengan berbagai pertanyaan tentang kuasa yang dimilikinya, tentang identitasnya sebagai anak Allah. Disitulah Yesus menyangkal diri, mengosongkan dirinya sebagai status anak Allah. Yesus tidak menjawab dengan kuasa yang dimilikinya.
Kan tetapi dia memilih untuk diam dan terus menjalani proses salib. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus menjalani itu semua kalau kita membaca dalam Injil Yohanes. Maka kita akan menemukan bahwa Injil Yohanes mempunyai cara yang berbeda ketika menceritakan Yesus mati di atas kayu salib. Beberapa kali Injil Yohanes menceritakan bahwa cuplikan-cuplikan adegan yang ada di seputar kematian Yesus adalah suatu cuplikan yang memang terjadi untuk menggenapi apa yang telah difirmankan, apa yang sudah diberitakan dalam perjanjian lama. Nah dari situ saudara, kita dapat semakin diteguhkan bahwa peristiwa salib Kristus adalah peristiwa penggenapan janji Allah bagi dunia. Di mana Allah selalu konsisten untuk menyatakan cintanya kepada manusia. Allah selalu ingin manusia dan bumi ini beserta dengan segala isinya diselamatkan. Sehingga peristiwa salib Kristus adalah peristiwa di mana Tuhan ingin supaya manusia dan seluruh ciptaannya diselamatkan. Tuhan ingin manusia memiliki kehidupan yang baru melalui peristiwa salib Kristus. Nah sekarang pertanyaannya saudara, apakah kita mau? Apakah kita bersedia untuk memiliki hidup yang baru? Kalau kita bicara tentang sesuatu yang baru, maka tidak dapat dipungkiri bahwa yang baru itu selalu menarik perhatian. Setiap orang pingin mempunyai sesuatu yang baru. Ketika ada yang baru, orang berlomba-lomba ingin membeli. Ketika ada yang baru, orang tertarik untuk tahu seperti apakah yang baru itu. Dan ketika kita ingin membeli barang yang baru, maka sudah pasti ada harga yang harus dibayar. Kan tetapi bagaimana dengan kehidupan kita yang baru? Apakah hidup yang baru itu adalah sesuatu yang dibayar dengan apa yang ada dalam diri kita sebagai manusia? Kalau kita mau menyadari bagi manusia bukanlah sesuatu hal yang mungkin. Manusia tidak mungkin untuk mengalami hidup baru dengan kemampuannya. Justru melalui salib Kristus inilah kita diingatkan kembali inisiatif memperbarui hidup itu berasal dari Tuhan. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena segala sesuatu yang melekat dalam diri kita. Konsep ini memang tidak mudah untuk dipahami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga ketika mereka dengan semangat, dengan amarah yang luar biasa ingin menyalibkan Yesus, mereka menganggap bahwa dengan Yesus disalibkan, maka pelayanan atau misi Yesus akan selesai. Mereka menganggap kalau Yesus disalibkan, maka para pengikutnya akan lari, akan meninggalkan Yesus karena bagi orang Yahudi memang salib itu adalah sesuatu yang hina. Kan tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita melihat di sini dan kalau kita membaca dalam kitab Yesaya pasal 52 tentang nubuat atau gambaran hamba Tuhan yang menderita, maka kita akan menemukan kembali justru melalui salib itulah kemuliaan Tuhan nampak. Melalui peristiwa salib itulah kita kembali diingatkan Tuhan mengutus Kristus ke dalam dunia. Peristiwa salib itulah yang betul-betul ingin mengajak kita memiliki kehidupan baru di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kita bisa betul-betul mengalami hidup baru di dalam Kristus. Kalau kita sudah percaya pada peristiwa salib. Nah sebuah fenomena yang menarik akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, kita mungkin ada yang akrab atau kita tahu dengan satu kata yang sedang ngetren yaitu dalgona.
Saudara. Orang-orang kan sekarang lagi berlomba-lomba membuat minuman segala sesuatu ala dalgona gitu ya. Jadi yang baru ini mungkin itu sebetulnya sesuatu yang sudah biasa. Ya, itu kan kalau kita perhatikan tinggal kopi diaduk, dicampur dengan macam-macam, kemudian tapi diberi merek atau diberi label dalgona, sehingga orang tertarik. Saudara. Nah, ketika fenomena dalgona ini ada, kita ikut-ikutan latah. Wah, kalau nggak minum dalgona serasa belum ngetren. Meskipun tidak keluar rumah, yang penting eksis. Jadi buat dalgona di rumah, difoto, masuk media sosial kita. Nah, kadang-kala kita ini ingin memiliki sesuatu kehidupan yang baru, tapi hanya ikut-ikutan. Kita hanya mengikuti fenomena yang ada. Dan kalau kita melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, seringkali yang baru itu adalah sesuatu yang menutupi yang kurang. Yang baru itu ada supaya yang lama, yang lebih jelek itu tidak nampak. Kan tapi Bapak Ibu Saudara, justru kalau kita menggumuli tema karena salibmu hidupku dibaharui, dan kita sudah melihat tadi realita tentang salib, maka dalam kesempatan kali ini saya mengajak kita untuk belajar dari orang Jepang. Orang Jepang ini punya seni yang namanya kintsugi. Bapak Ibu Saudara bisa browsing di Google nanti kintsugi itu seperti apa. Kalau mau dipraktekkan juga silahkan, tapi saya katakan ini sesuatu yang sulit, sesuatu yang enggak murah. Kenapa Saudara? Karena kintsugi ini adalah seni dari Jepang, yaitu seni di mana orang Jepang ini biasa punya mangkok, cangkir, atau barang-barang dari keramik lainnya yang mereka pecah. Bahkan ada yang mengatakan kalau sekarang ini seni kintsugi ini dengan sengaja keramik yang sudah jadi dipecahkan kemudian dirangkai kembali. Jadi kintsugi ini awal mulanya sebetulnya dari seorang kaisar, ya, seorang yang pernah punya tembikar yang pecah, kemudian diperbaiki, dan ketika diperbaiki sang kaisar ini tidak suka dengan apa yang dia lihat. Akhirnya ada orang pengrajin keramik yang memperbaiki keramik yang pecah itu dengan cara dia membuat cairan emas yang bisa melekatkan pecahan-pecahan keramik itu. Dan apa yang terjadi? Ketika keramik yang pecah itu kembali dirangkai dengan cairan emas, maka cairan emas yang membentuk alur yang menutupi retakan-retakan atau pecahan-pecahan porselen itu justru menjadi karya seni yang begitu luar biasa indah. Nah, sejak itu seni kintsugi ini ada di Jepang dan orang membuat dengan sengaja, dan keindahan itu justru nampak ketika keramik yang pecah itu kelihatan alur di mana cairan emas itu merekatkan pecahan-pecahan yang ada. Nah, dalam Zen Buddha, Saudara, kintsugi ini ternyata dipadukan dengan ritual atau dengan perilaku yang disebut dengan wabi-sabi. Wabi itu sendiri, sabi itu perjalanan waktu. Sehingga dalam Zen Buddha ketika mereka mencoba untuk mendalami filosofi kintsugi, mereka punya kebiasaan berjalan sendiri. Kalau dalam kekristenan itu mungkin seperti retreat, menarik diri. Nah, Saudara, kintsugi dan wabi-sabi ini saya ingin mengatakan adalah sebuah ritual, sebuah upaya dari orang Jepang untuk mereka kembali melihat betapa mereka ini adalah manusia yang penuh dengan kerapuhan. Kintsugi ini ingin mengajak kita untuk merayakan ketidaksempurnaan kita sebagai manusia dengan cara menjalani hidup secara lebih sederhana. Merayakan ketidaksempurnaan dengan hidup yang lebih sederhana. Bukan menutupi kelemahan kita supaya kelihatan baik, tetapi dengan sadar kita menyadari bahwa diri kita itu lemah, diri kita itu rapuh. Dan filosofi kintsugi ini saya rasa sejalan dengan peristiwa Jumat Agung. Jumat Agung mengajak kita untuk menyadari betapa lemahnya kita sebagai manusia, betapa rapuhnya kita. Justru kita adalah manusia yang bagaikan keramik yang ketluk jatuh pecah.
kalau kesenggol mungkin bisa retak. Bukankah itu gambaran kita sebagai manusia? Ketika kita bersinggungan dengan sesama keramik yang lain, dengan manusia yang lain, kita bisa rapuh, kita bisa cuil, mungkin kita bisa tersinggung, kita sakit hati. Ketika kita mengalami tekanan yang berat sebagai keramik, kita juga bisa remuk. Tapi justru disitulah kita kembali diingatkan tentang kasih Kristus yang berkorban di atas kayu salib. Kristus yang bagaikan cairan emas yang melekatkan pecahan-pecahan keramik dalam diri kita. Kelemahan-kelemahan kita ketika kita bawa ke hadapan Kristus, maka kasih Kristus itulah yang akan merangkai kembali pecahan-pecahan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi karya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Jumat Agung ini adalah peristiwa yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Sepanjang kita jadi orang Kristen, baru kali ini Jumat Agung dirayakan dalam kebaktian online. Dan tentu kita tidak berharap di kesempatan lain terjadi. Tapi saya ingin mengajak kita untuk kembali mengingatkan, kalau kita diizinkan untuk memperingati Jumat Agung dalam kondisi seperti saat ini, maka sebetulnya kita sedang diajak untuk wabi-sabi. Kita diajak untuk menarik diri dalam menjalani waktu secara sendiri. Bukankah social distancing kan tanpa sadar kita sedang menarik diri dari berbagai pikuk dunia. Dan kalau kita mau dalam kesendirian kita di Jumat Agung ini, mau membawa diri kita di hadapan Tuhan, kita mau sadar, kita manusia yang lemah, kita manusia yang rapuh, maka kasih Kristus yang akan membuat kita menjadi manusia-manusia yang baru. Sehingga kalau pandemi ini berakhir, kita kembali dalam kehidupan bersama. Mari kita menjadi kintsugi yang indah. Kita berjumpa dengan sesama kita, bukan menutupi kelemahan kita, tapi justru kita menampakkan kita adalah sebuah karya Tuhan yang sudah dibaharui. Kita hidup baru di dalam Kristus, dan salib Kristus itulah yang menyempurnakan kelemahan-kelemahan kita. Tuhan yang akan memampukan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan sama-sama bangkit berdiri bersama dengan gereja segala tempat dan segala abad. Kita akan ikrarkan pengakuan iman rasuli kita berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, kami percaya bahwa salib Kristus, tanda cinta kasih Tuhan kepada kami, adalah kuasa yang akan memperbarui hidup kami. Tanpa kuasa salib Kristus, kami tidak mampu untuk menjadi manusia-manusia baru. Karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami, perlengkapilah kami, supaya kami menjadi manusia-manusia semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan.
Kami berdoa untuk gereja Tuhan, secara khusus untuk GKI Mojokerto. Ketika dalam situasi pandemi ini kami tidak dapat bersekutu bersama, tetapi kiranya cinta kasih Tuhan yang senantiasa merekatkan kami dalam persekutuan, dalam setiap sapaan yang kami lakukan kepada sesama kami, melalui media-media sosial kami, kiranya itu semua tetap membawa kami menjadi satu tubuh Kristus. Tuhan juga jaga dan lindungi kami semua. Tuhan mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami saat ini dalam masa-masa social distancing dengan kedisiplinan. Kami dapat menjaga kondisi tubuh kami sebaik mungkin, sehingga kami dapat menjalani ini semua dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Saya berdoa untuk majelis jemaat, pengurus komisi dalam menjalankan setiap kegiatan yang dapat kami lakukan dalam masa saat ini. Kiranya Tuhan menyertai kami semua. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang sakit, baik yang mereka sakit karena usia lanjut, sakit yang harus menjalani rawat jalan secara rutin, atau mungkin ada yang dirawat di rumah sakit, atau juga saudara-saudara kami yang sakit karena virus COVID-19. Ya Tuhan, Engkau yang menjamah mereka yang sakit, Engkau yang memulihkan mereka, Engkau berikan pengharapan, Engkau pakai setiap obat, tenaga medis untuk menjadi sarana kesembuhan bagi mereka. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, untuk pemerintah kami, baik di pusat, di masing-masing daerah, dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan untuk dapat melewati ini semua. Kami dimampukan sebagai bangsa Indonesia yang terus bersatu, terus mengupayakan yang terbaik untuk negeri kami yang tercinta. Kami percayakan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan, dalam setiap pergumulan kami, dalam keluarga, dalam pekerjaan, di tengah segala keterbatasan yang ada, kiranya Tuhan yang mencukupkan kebutuhan kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, ketika mereka harus belajar di rumah, Tuhan persiapkan dengan sebaik mungkin, supaya anak-anak kami tetap dapat mengembangkan setiap talenta mereka, meskipun melalui belajar di rumah. Ya Tuhan, kami percayakan hidup kami dalam tangan Tuhan, dan kami naikkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nats yang mendasari persembahan kita terambil dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Ya Tuhan, terima kasih Kau memampukan kami ya Tuhan untuk mengikuti Jumat Agung ini ya Bapa. Di tengah situasi seperti ini ya Bapa, biarlah kebaktian ini boleh menguatkan iman kami ya Tuhan. Dan boleh selalu mengingatkan kami ya Bapa bahwa Engkau akan selalu beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami akan melakukan pengumpulan persembahan ya Bapa, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengungkapkan syukur itu ya Tuhan. Biarlah persembahan yang akan kami kumpulkan itu ya Tuhan bisa berguna untuk melakukan pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan mau. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau juga mau memberkati majelis yang akan memakai persembahan itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah
Saudara, kita akan kembali menjalani kehidupan kita dan kita percaya bahwa salib Kristus yang akan memulihkan hidup kita dan kita menjadi manusia yang baru. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang senantiasa menunjukkan cinta kasih dan mewujudkan keselamatan bagi dunia ini akan senantiasa menyertai saudara. Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menanggung dosa manusia, akan selalu beserta dengan saudara. Dan kuasa Roh Kudus akan memampukan saudara untuk menjadi manusia baru yang ikut serta dalam memperbarui kehidupan di sekitar kita. Ketika Allah yang esa akan senantiasa memberkati, melindungi, menyertai perjalanan hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.